Aduh. Selamat datang Indonesia. Tapi aduh. Oke, gini. Kalau misalkan Orde Baru ini kayak dibuat ya maksudnya UU TNI ini disahkan ya udah sebenarnya udah disahkan ya. Ini gue buatnya itu emang dari hari Kamis. Kamis ini gue udah aja record UUD TNI disahkan. Oke. Dan takutnya warga-warga rakyat-rakyat kan takut jadi ini kan, takut apa namanya, takut jadi ke masa orde baru. Eh, Pas gua kayak gua bukan baca ya, gua dengar dari cerita-cerita dari bukan cerita dari orang-orang tapi baca-baca juga dari inilah, dari berita web gitu, kayak anti kritik, kayak kita itu gimana ya, kayak negara Myanmar lah. Ya kalian tahu kan negara Myanmar itu kayak mana. Tapi kalau kataku sih ini kayak apa ya, negara komunis tapi kagak kagak ini gimana ya, gue jelasinnya juga agak ribet nih, gimana gue juga gimana ya, eh tapi gimana ya, negara komunis tapi buat pejabat-pejabatnya doang, rakyat-rakyatnya itu mah jadi budak aja. Tapi ini cuma opini ya, ini cuma opini, dan semoga pas gue udah posting ini gue nggak ditangkep. Oke. eh Gimana ya, sebenarnya gue ini ya berpikir kalau kalau misalkan ini disahkan, kayak banyak 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 ya orang-orang yang bakal kayak jurnalis, lebih tentunya jurnalis itu bakal hilang. Dengan kata lain ya, dengan kata lain kayak gitu, kayak kayak jurnalis lah, kayak orang tokoh-tokoh yang juga ikutan apa namanya ya itu. Pokoknya gue cuma mau menyimpulkan opini gue bahwa ini sebenarnya negaranya itu mau dibuat jadi komunis gitu ya, komunis buat merekanya doang gitu loh, kayak satu untuk semua bukan semuanya untuk satu. Anjir, semuanya untuk satu kayak siapa ya, kayak Tuan Crab kali ya. Lu tahu kan episode SpongeBob SquarePants yang kata berburu harta karun gitu kan, satu untuk semua, semua dan untuk satu. Nah, kalau koruptor itu maksudnya para pejabat itu beberapa itu kayaknya ada yang kayak Mr. Crab kebanyakan. Ya gua nggak masalah sih, ya toh dosa-dosa mereka, rakyat menderita ya silahkan, dosa ditanggung kalian kok. Aduh, apa gimana sih, hashtag kabur aja dulu sebenarnya itu bener kata gue salah ya menilainya hashtag kabur aja dulu. Ternyata hashtag kabur aja dulu itu tepat cok, tepat banget. Kalian kalau misalkan yang mau kabur kabur aja silakan, kalau gue sih antah sih. Sorry, gue pause karena ya gue males opini gue didengar sama orang lain.
bukannya gue masih dengar orang lain ya, orang maksudnya orang di sekitar gue itu mendengar apa pembicaraan gue yang sekarang aja yang gue rekam gitu. Kayak gue di yang apa sih, gue di ujat-ujat, dibully gitu nggak apa-apa, asalkan ya gimana ya, jangan di saat gue lagi mood gitu loh. Gue emang lagi mood sekarang, jujur. Gue kalau misalkan bikin konten gue mood-moodan. Ini tentang UU TNI ini sebenarnya bullshit, kayak bullshit itu aja. Tapi sebenarnya mau gimana ya, gue mikir-mikir juga, ini UU TNI ini bakal mau dibawa kemana. uh, um, Bener sih, tapi gimana ya, gue bingung. Katanya itu nggak semua rapat harus terbuka, biar negara asing nggak rasa ini apa namanya, terrugikan. Tapi bodo amat dong kalau misalkan negara lain itu terasa terrugikan, bodo amat. Yang penting negara kita kan ya ini tentram. Tapi kalau misalkan ya dibungkamnya ke rakyat itu gimana ya. Terus juga tentang perampasan aset untuk para koruptor itu pasti kan di lama-lamain kayak malas gitu. Tapi kalau misalkan UTN ini kayaknya cepetnya disahain cepetnya, kayak kenapa gitu. Banyak orang-orang yang ngomong kayak gitu. Ya gue juga termaksud kenapa gitu. Dan gue juga nanya yang orang ahli hukum juga, yang literally emang orang dari sananya juga, dari beberapa dari orang sananya juga, yang nggak terlibat tapi tahu. Kayak udahlah bodo amat, kayak kamu nggak usah tahu gini. What? Oke, gue nggak usah tahu. Oke, iya, gue nggak usah tahu. Tapi sekarang gue mau nanya gini loh, gue mau nanya, gue kan Gen Z ya, gue kan Gen Z. Kata emak gue dulu di zaman dia SD itu tentang UUD, tentang apa yang semacam tentang Pancasila itu pasti dijelaskan semua kan, di ini semua di apa di SD, di praktekkan semua, disuruh hafalkan semua. Oke ya, tapi pas di masa SD gua nih, SD gua cuma nggak dapet ilmu apapun di SD gua, karena btw SD gue SD negeri ya, karena gua nggak ngerti mereka itu ngajarin apa. Gua nggak ngerti mereka ini apa. Gue itu murid paling goblok sedunia, enggak, maksudnya sekolah itu gue paling goblok. Gue nggak pernah dapet ranking sama sekali, malahan sebenarnya gue nggak naik kelas. Tapi entah dengan keajaiban apa gue bisa naik kelas ya. Tapi ya gue juga bingung nih, gimana ya. Gue nggak apa sih kalau misalkan naik kelas, tapi gimana ya, bukannya naik kelasnya, tentang pembelajaran gue dulu di sana. Tuh nggak jelas. Kayak gue tuh disuruh ngafalin dan ngafalin, tapi gue nggak dibolehin buat tahu berkarya, nggak tahu gitu. Iya, gue kayak disuruh ngafalin, tapi kita nggak kayak nggak berhak buat tahu gitu loh. Kita buat ngafalin itu buat apa tujuannya. Kita cuma disuruh hafalin ya hafalinnya buat apa dulu, nggak jelas. Konsep ini nggak jelas sama sekali buat gue. Karena gue maaf ya, ini gue cerita tentang pembelajaran gue di sekolah, dan ini sebenarnya nggak jelas banget tentang, terlebih lagi tentang PKN gue itu nggak ngerti sama sekali dulu tuh. Gue bisa kasih lihat nilai gue nih, kasih lihat nilai gue pas aku SD.
SD itu anjlok banget. Tapi untungnya gue masuk di sebuah SMP IT dan gue nyambung di sana. Dan gue itu lumayan bebas berkreasi. Ya kenapa? Karena pemikiran gue lumayan luas, udah lumayan luas, dan gue kan juga di sekolah IT kan ya, IT, bukan IT ya, bukan, maksudnya pendidikan agama Islam. Di sekolah SMP IT lah, IT ngerti lah. Itu gue mulai ngerti dengan bercampur agama. Jadi pendidikan campur agama, walaupun beberapa yang gue nggak masuk kayak hadis. Ya sumpah hadis itu gue kurang kurang paham banget. Hadis kayak beberapa tentang, banyak lah. Sumpah gue banyak banget tentang yang gue ngerti di SD SMP IT itu gue nggak, lumayan banyak yang ngerti, makanya itu gue ke SMK untuk gue mendapatkan jati diri gue, dan gue mendapatkan jati diri gue. Dan akhirnya di SMK ini pemikiran gue udah terbuka luas, tapi ada aja yang bikin gue heran gitu. Ada aja, nggak tahu. Untuk sekarang gue nggak tahu harus gimana. Bingung gue juga. Kita cuma bisa berdoa aja tentang apa yang terjadi di sekarang Indonesia. Kita harus terus semangat, semoga cita-cita kita tercapai. Indonesia Emas. Untuk para Gen Z juga, jangan pernah menyerah. Untuk kalian selalu berjuang, karena pejuang, karena kita akan mengganti posisi mereka. Tolong ya, buat abang-abang Gen Z, adik-adik Gen Z yang kesangkatan juga, ayo, kalian bisa. Tunjukkan Indonesia Emas itu ada. Tunjukkan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting sekilasnya kita pergi dengan syahid.